Dua ya. Oke, sepakat nih dua nih ya. Ada lagi mau tiga? Ada yang nawar tiga atau nawar satu? Kira-kira? Nggak ada? Oke. Nanti kita kunci jawabannya. Kita kunci jawabannya dan nomor satu salah. Kenapa kok salah? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Iya, karena di sini bukan pekerjaan. Di sini adalah dokumen. Dokumen itu tidak bisa menggantikan sebuah proses atau pekerjaan, aktivitas, gitu ya. Karena dokumen itu bentuknya pasif. Dan bisa kita lihat gambar tanda panahnya nih bukan yang tebal seperti sini, gitu ya. Bukan sequence flow namanya. Oke, yang nomor dua nih ya. Salah juga. Kok bisa salah? Ayo, ada yang bisa menjelasin nggak? Hah? Bukan. Ini berhenti, tidak ada tanda panahnya. Syarat dari BPMN atau Probis adalah setiap kotak tas ini, setiap notasi ini nggak boleh atomik seperti ini. Harus ada minimal satu tanda panah masuk dan satu tanda panah keluar. Gitu ya. Nah, berarti yang tiga udah benar belum nih kira-kira? Hah? Benar berarti ya? Kita coba cek. Nyata salah juga. Berarti nggak ada yang benar ya? Iya. Tahu nggak kenapa kok yang nomor tiga salah nih? Kira-kira kenapa kok nomor tiga ini salah? Ah? Jadi nomor tiga itu salah dari sisi penamaannya. Penamaan setiap kotak. Kok bisa gitu ya? Karena ada rulesnya. Setiap proses bisnis itu hanya bisa dinamakan dengan kalimat aktif atau kata kerja. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dituliskan dalam bentuk pola verb noun gitu ya. Verbnya apa? Ngerjain apa gitu ya. Gitu. Jadi hanya aktivitas gitu. Itu berarti pekerjaannya. Jadi di sini coba kita lihat buka beranda gitu. Ya memang kalau pemahaman kita buka beranda ya kita ada aktivitas nih buka beranda. Tapi ini bukan kalimat aktivitas gitu ya, bukan kalimat kerja gitu ya. Nah, terus ada laman kotak kami. Ngapain gitu laman kotak kami itu ngapain? Nah, ini lebih bisa dikatakan sebuah WBS atau Work Breakdown Structure di mana sebuah fitur kita breakdown gitu ya. Berarti bukan proses bisnis. Nah, jadi siapa yang sebenarnya udah tahu, ini tiga-tiganya nih nggak ada yang bener. Oke, sebuah ice breaking aja gitu ya. Eh, bahwa ternyata bikin probis itu nggak seperti semudah kalau kita bikin SOP gitu ya. Nah, tadi kan ada yang bilang gitu ya, Pak, apa namanya? Kan SOP udah bisa menjelaskan semuanya nih. Kalau probis kan nggak bisa gitu ya. Sama kita cuma gambar doang. Oke, tadi karena kita semua tahu SOP digambarkan dengan bentuk matriks, betul Pak ya? Ada desain flowchartnya dan ada penjelasannya. Sekarang kalau saya mau bikin apa namanya flowchartnya SOP tanpa ada matriksnya, contohnya seperti ini, bisa tergambarkan nggak kira-kira ngapain? Kalau baca yang proses bisnis, saya bisa bilang gini, oh ini menyusun proposal, gitu ya. Setelah menyusun proposal, lanjut di verifikasi request proposalnya. Betul? Nah, ketika selesai masa verifikasi, ada keputusan approve atau tidak. Ketika ya, ke sini laksanakan upgrade. Kalau tidak, ya kita kasih notice.
Nah, hanya saja kalau udah lebih dari 3 hari kerja, nggak ada keputusan verifikasinya, akan lanjut ke eskalasi ke pimpinan. Selesai. Berarti ada SLA-nya nggak? Ada 3 hari. Di sini kalau flowchart ini ada SLA-nya nggak? Enggak. Nggak ketahuan kecuali kalau memang kita tuliskan. Itulah mengapa banyak nih saya bukannya mau mau ini ya ngejudge gitu ya. Banyak salah kaprahnya kita adalah pengenalan SOP mikro sudah sedemikian lengkap dengan SLA, padahal sebenarnya poin matriks yang penjelasan ini itu kalau kita hilangkan SOP tersebut menjadi tidak lengkap. Betul ya Pak ya? Sedangkan kalau proses bisnis, dokumen ini aja kita tampilkan, kasih ke pimpinan, pimpinan sudah bisa mengetahui, oh ini SLA-nya sekian menit, sekian jam, sekian hari, dan seterusnya, dan prosesnya itu akan ngapain. Serta data inputannya apa, dan data outputnya apa. Kayak gitu ya. Nah itu sebabnya kenapa tadi saya perkenalkan namanya SIPOK. Ada stakeholdernya, si supplier, ada customernya, ada data inputannya, ada data outputnya. Dan ini semua adalah prosesnya, yang gitu ya. Nah, SIPOK itulah awal muasalnya kita bisa membuat proses bisnis. Ya, jadi dipahami gitu ya, kenapa kok sebenarnya SOP mikro itu beda sama apa namanya proses bisnis gitu ya, dan apa sih sebenarnya proses bisnis itu gitu ya. Nah, kita kembali lagi, kenapa sih harus ada proses bisnis gitu ya? Karena kalau kita nggak punya proses bisnis, semua tidak konsisten. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana prosesnya kalau pengajuan izin ekspor misalkan, yang satu bisa lanjut ketemu sama kabaknya nggak perlu diverifikasi karena dia udah tahu bahwa ini sudah cukup lengkap gitu ya. Yang satu harus tetap melalui verifikasi. Akhirnya akan numpuk semua ke loket itu karena dianggapnya ini loket yang paling cepat gitu ya. Akhirnya tidak konsisten gitu ya. Nah, terus kedua ada masalah tersembunyi karena ketidakkonsistenan itu ketiba-tiba ada resiko yang terjadi dari penerbitan. Perizinan semua tunjuk-tunjukkan nih, gitu kan. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau ini memang sudah terverifikasi dengan baik? Nah, berikutnya ini akan lanjut kepada pimpinan puncak gitu kan. Kesulitan ini akan terus tereskalasi menumpuk sampai ke pimpinan puncak yang harus menanggungnya. Nah, itu kenapa alasannya kita butuh proses bisnis gitu ya. Nah, sebenarnya proses bisnis ini tidak harus ada gitu ya. Intinya begitu, tidak harus ada. Tapi proses yang lainnya seperti SIPOK, value stream, dan UML ini tidak bisa menjadi bagian dari enterprise architecture. Kok nggak bisa? Nah ya, bedanya ada hal yang perlu kita perhatikan. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat value stream, ini adalah untuk melihat waktu yang terbuang, resource yang tidak terpakai. Jadi pemborosan yang kita minta itu kan bagaimana menggambarkan kemampuan kita dalam memberikan layanan gitu ya. Jadi makanya model yang ini nggak mungkin nih kita pakai di dalam arsitektur organisasi atau enterprise architecture atau arsitektur SPBE. Begitu juga dengan SIPOK. SIPOK kok bisa nih enak nih ada prosesnya satu persatu kayak tadi saya sampaikan gitu ya. Ada outputnya, ada inputnya. Iya, tapi percaya nggak? Input yang ini masuk ke step yang sebelah mana? Masuk ke proses yang sebelah mana? Nggak ada, gitu ya. Sehingga sulit untuk menyajikan bahwa ini akan diproses di salah satu proses kita. Yang mana, gitu ya? Kekuatannya nggak ada. Nah, satu lagi mengenai activity diagram, kalau dituangkan dalam membuat apa namanya menyajikan kemampuan bisnis dari organisasi, jatuhnya akan menghasilkan seberapa bagus aplikasinya, bukan penyajian layanannya.
gitu ya. Kita udah siapkan semua risiko ini dimitigasi di dalam aplikasi. Kalau aplikasinya kena serangan dan sebagainya, kita balik ke bisnis continuity plan, apakah akan berjalan? Enggak, gitu. Itulah sebabnya kita butuh eh, proses bisnis. Karena proses bisnis adalah sebuah bahasa komunikasi untuk pimpinan dan untuk orang teknis. Jadi kalau ada yang mau minta buatin aplikasi, kasih proses bisnis, orang aplikasi bisa mesti paham. Oh ini bikin apa sih? Oh mau buat ngapain sih? Di sini nanti kira-kira pekerjaannya apa sih gitu ya. Kasih ke pimpinan, pimpinan juga ngerti. Oh ini prosesnya lari ke sini, ke sini, ke sini dan seterusnya. Gitu ya. Dan selanjutnya kita bisa mendiagnosa yang saat ini berjalan resikonya apa saja. Contoh kalau yang tadi gitu ya, cat yang tadi nih ya, kita gambar yang ini deh. Nah, kita gambar yang ini. Verifikasi request proposal, apa request approval gitu ya. Nah, ada resiko bisnis nggak di sini kira-kira? Verify request approval. Siapa yang bisa mengidentifikasi resikonya apa di sini? Ada yang bisa kira-kira? Yes. Pekerjaan akan numpuk semua di situ. Iya kan? Nah, nantinya pasti akan muncul ke apa namanya? Eskalasi yang berlebihan kepada direktur atau pimpinan puncak gitu ya. Nah, sehingga hal ini perlu untuk dimitigasi. Nah, caranya bagaimana gitu kan? Nah, ini nanti yang perlu dipikirkan nih, to be-nya nanti seperti apa gitu ya. Selain dari sini, kira-kira ada risiko bisnis apa lagi nih sebelum kita lanjut? Kenapa kok ini bisa menjadi alat diagnosa atau identifikasi risiko dalam penyajian layanan? Kira-kira ada lagi mungkin? Ya, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akan ngasih tahu. Di sini risiko bisnisnya adalah adanya akuntabilitas. Kok bisa? Kan dia yang verify, dia yang juga menerima hasil outputnya. Siapa yang bisa memastikan apa yang dia verifikasi dan dia produksi itu adalah betul, gitu ya? Nggak ada. Nah, ini makanya disebut proses bisnis atau BPMN ini menjadi sebuah alat diagnosa gitu ya. Berbagai resiko-risiko bisnis. Seharusnya manajer ini tinggal terima jadi aja gitu kan ya. Yang verifikasi jangan jangan si manajernya gitu ya. Harusnya ada satu level di bawahnya yang membantu manajer untuk memverifikasi. Sehingga nanti tubinya akan ketahuan. Oh, reorganisasi, butuh si manajer ini butuh satu SDM lagi gitu ya. Untuk bantu dia untuk memastikan akuntabilitas transparansi segala kegiatannya. Nah, kan contohnya begitu. Sehingga direktur nggak kelimpahan berbagai pekerjaan yang terlambat nih. Gimana kalau dia sakit? Nah, nggak ada yang memastikan. Nah, itu bisa dilakukan. Apalagi kalau dipakein solusi digital. Nah, berarti kan ada lain lagi. Verify-nya nggak usah tanda tangan basah, pakai DS dan sebagainya. Nah, itu adalah proses improvement, otomasi, reengineering yang bisa diidentifikasi dari sini. Ketika yang di flowchart, kita harus memahami setiap penjelasan dari matriksnya itu dulu gitu ya. Ini apa nih? Ini apa nih? Tiap proses ngapain nih? Ya, proses ngapain kayak gitu ya. Nah, itu bedanya antara flowchart sama eh, proses bisa atau BPMN gitu ya. Nah, sebenarnya sejarah BPMN itu sebenarnya udah lama dari tahun 96. Tapi baru distandarkan di tahun 2011 oleh Object Management Group gitu ya. Nah, disinilah karena sudah distandarkan, akhirnya BPMN ini terlihat seperti sebuah cara berkomunikasi ketimbang sebuah diagram.
Nah, tujuannya memang BPMN ini atau proses bisnis ini untuk menceritakan sebenarnya prosesnya itu ngapain sih? Dan setiap kotak yang ada di dalam proses itu menggambarkan proses itu bukan berarti ngerjainnya cuma satu, beda sama SOP. SOP misalkan menandatangani surat, ya itu prosesnya menandatangani aja kan gitu ya. Sedangkan kalau tadi verifikasi itu kan nggak jelas tuh. Di dalamnya dalam memverifikasi dia kan harus komparasi ini, ngecek analisis ini, itu segala macam. Nah makanya rules dalam menuliskan simbol apa namanya aktivitas di BPMN itu hanya verb noun gitu ya, kalimat aktivitas yang memastikan generalisasi prosesnya tuh ngapain gitu ya. Nah, konteksnya ke sana. Nah, tapi proses bisnis tersebut bisa mengisahkan kedetailan gitu ya. Hmm. Contohnya seperti apa ya? Seperti tadi, ada subproses turunannya yang bisa mengisahkan sebenarnya dalam proses verifikasi itu kalau didetailkan lagi masih ada proses-proses yang cukup kompleks yang bisa digambarkan berikutnya gitu ya. Itu sebabnya kenapa kita membutuhkan sebuah proses bisnis. Nah, intinya proses bisnis itu cuman butuh empat pemahaman, empat notasi ini. Event, task, gateway, pull, dan lane. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu, saya share sedikit dokumen. Nah, di situ ada di Zoom chat ya. Saya kirimkan sebuah poster gitu. Sebuah poster berbagai notasi BPMN gitu ya. Kalau saya tampilkan di sini. Nah, ini ada banyak nih gitu ya. Ada yang namanya aktivitas gitu ya. Ini pokoknya aktivitas itu kan yang kotak nih ya, tas gitu ya. Nah, aktivitas ini menggambarkan berbagai kegiatan dan seterusnya. Nah, kalau kotak tas ini ada simbol plusnya, berarti dia bisa didetailkan berikutnya. Ada proses bisnis lagi di dalamnya gitu ya. Nah, untuk yang transaction, event, subprocess dan collectivity, mungkin ini eh, kita saat ini belum belajar ini dulu karena ini tingkat advance gitu ya. Agak sulit juga nantinya. Nah, nanti di dalam kotak-kotak ini ada penanda seperti ini. Nah, yang sebelah kiri saya belum sampaikan dulu, tapi yang saya sampaikan yang sebelah kanan. Jadi setiap kotak tadi, aktivitas tadi bisa kita rincikan. Mengirimkan notifikasi itu bisa pakai kita tambahin simbol tanda ini amplop yang warna hitam. Menerima surat, menerima notifikasi, menerima email. Nah, itu pakai receive task ini. Nah, kalau kegiatannya manual, kayak contohnya eh membangun ruangan ya. Itu kan pasti nggak akan menggunakan aplikasi gitu ya. Itu pasti manual gitu ya. Nah, itu gambarnya orang. Karena itu manual. Sorry, gambarnya tangan itu yang manual. Kalau yang gambarnya orang, ini yang kalau kita ngisi form. Nah, bukan bikin surat di Word. Kalau bikin surat di Word, ngerjain tabulasi data di Excel, itu masih manual. Kok bisa? Karena Word, Excel, PowerPoint bukan aplikasi layanan, gitu ya. Bukan aplikasi yang menggambarkan keistimewaan atau nilai lebih dari layanan Bapak Ibu semua. Itu manual. Tapi kalau ngisi form, gitu ya, terus ngeklik eh, generate laporan, nah itu user task. Oke? Bisnis rule saya lewatin dulu karena ada yang namanya DMN, yaitu decision modeling notation gitu ya. Itu sama juga, itu intermediate juga gitu ya. Nah, selanjutnya yang saya perlu beritahukan ada yang namanya service task dan script task. Service task adalah segala pekerjaan yang secara otomasi dilakukan oleh aplikasi. Jadi, kalau di proses bisnis, aplikasi itu bisa jadi stakeholder loh. Proses yang dikerjakan aplikasi tanpa ada campur tangan orang namanya service task.
nanti ada tasnya yang di pojok kiri atas gambarnya itu berarti dia dikerjakan secara otomasi oleh sistem. Contohnya grading nilai misalkan. Itu udah tinggal kasih rule aja kan di source code-nya dia langsung menentukan ini nilainya lulus atau tidak lulus. Itu service task. Script task adalah untuk integrasi antar layanan atau antar aplikasi. Nah, jadi yang Prakom kalau mau bikin API, nah tasnya perlu integrasi sama aplikasi lain, misalnya aplikasi ke apa namanya CSN BKN gitu ya. Tas itu dikasih itu script task gitu di bagian yang aplikasi, jangan di bagian orang yang biasa gitu ya. Stakeholdernya harus stakeholder aplikasi, kasih script task, kasih tanda panah ke aplikasi lain. Nah, itu artinya ini integrasi loh dengan aplikasi yang lain gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, setiap pekerjaan atau aktivitas hanya digambarkan dengan ini. Ini adalah alur aktif gitu ya. Nah, itu. Nah, untuk event bagian start dan end sifatnya pasif. Jadi dia bukan sebuah aktivitas. Jadi jangan dinamain dengan menerima notifikasi. Nah, itu nggak bisa. Mengirimkan notifikasi ke pengguna. Nah, itu nggak bisa juga tuh. Start sama end itu nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau misalkan eh, apa namanya pelatihan mulai, gitu ya. Pelatihan dimulai, oke, itu bisa, gitu ya. Nah, permohonan diterima, itu bisa, gitu ya. Bukan menerima permohonan, tapi permohonan diterima, itu bisa. Itu sifatnya pasif. Nah, sedangkan intermediate ini aktif. Karena tadi gambar yang tadi itu ada gambar jam ya, ditempelin di kotak, itu artinya jam itu akan secara aktif memeriksa bahwa ini udah sampai 3 hari apa belum gitu pekerjaannya. Itu konteksnya ke sana, bacanya gitu ya. Nah, dan selanjutnya eh sorry, yang selanjutnya ada gateway. Nah, gateway ini pemecah gitu ya. Kalau orang Prakom bilangnya seperti pengambil keputusan. Cuman di sini itu tidak ada keputusan yang diambil. Keputusan itu sudah diambil di kotak, di tas yang tadi. Kayak tadi, verify approval gitu ya kan, verify request approval. Itu yang menentukan ini approval atau tidak, itu di kotak yang tadi. Datanya akan dibawa ke sini, udah diputuskan ini akan lanjut ke kanan, ke kiri, ke atas gitu ya. Nah, itu hanya sebagai pemecah atau penyatu dari berbagai alur gitu ya. Terakhir, kita bicara mengenai pool dan lane gitu ya. Pool menggambarkan urusan atau layanan yang mau dibuat gitu ya. Pool bukan stakeholder ketika sudah ada lane-nya. Lane adalah stakeholder. Jadi dituliskan, jangan dituliskannya adalah misalkan ya contohnya direktorat bukan, tapi direktur. Karena orang, tim pelaksana bukan tim pelaksana, ketua tim atau anggota timnya gitu. Kecuali kalau tim kerja gitu ya. Di situ ada SK tim kerja, isinya memang itu semua tim itu yang kerjain gitu ya dan tanpa ada memilah bahwa ini harus dikerjakan oleh si koordinatornya atau pelaksana hariannya atau apa. Memang just tim kerja aja. Ah itu baru boleh. Kesepakatannya begitu. Oke. Nah, itu lane. Nah, ini adalah apa namanya? Notasi-notasi yang paling krusial, paling dasar gitu ya. Selebihnya bisa dibaca di situ ada data, ada database dan lain-lainnya gitu ya. Itu sebagai tambahan cuman kita sudah tahu lah ya kalau data berarti modelnya seperti apa sih gitu ya. Dan kalau database maksudnya tuh apa sih kan ya memang database gitu ya. Nah, makanya kalau
Ini cuma ditampilkannya seperti ini. Jadi tadi kan, ini user task, ini service task, send, receive, manual, script. Ini ada business rule gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada eksklusif. Eksklusif itu hanya satu alur yang akan dipilih gitu ya. Mau ke atas atau ke bawah atau ke depan. Sedangkan kalau paralel semuanya dijalanin. Kalau ada tiga garis panah yang keluar, ya tiga-tiganya berjalan. Dan uniknya kalau paralel secara standarnya harus diakhiri dengan paralel lagi. Contohnya gini, untuk menggambarkan paralel itu adalah kalau Bapak Ibu trilateral meeting misalkan, gitu ya. Meeting antara Pusdatin terus bagian apa namanya perencanaan sama bagian tata laksana. Itu bisa digambarkan dengan paralel. Hasilnya rapat ini kan pasti kan tiga-tiganya akan selesai barengan kan gitu ya. Nah, ditutup lagi dengan paralel lagi. Kecuali kalau ada yang walk out gitu ya. Nah, tapi seyogyanya paralel itu akan ditutup lagi dengan paralel. Nah, contohnya nanti seperti apa? Kita langsung aja buka aplikasinya gitu ya, tanpa harus berlama-lama. Nah, kita akan mulainya penggambaran ini dengan namanya Happy Path. Jadi kita tuangkan dulu kira-kira proses yang idealnya tuh yang tanpa ada rintangan dan keputusan apapun yang dipilih itu kayak gimana? Itu yang akan kita coba gambarkan dulu gitu ya. Nah, saya di sini, nah kebetulan tadi ini ya ngobrol-ngobrol nih sama Pak Siwo gitu ya. Nah, ini ada beberapa tools gitu ya. Cuman saya perkenalkan dulu ada namanya bpmn.io gitu ya. Silahkan dibuka web browsernya. Nah, nanti dimasukkan alamatnya namanya bpmn.io. Nah, ini salah satu tools paling ringan, paling gratis gitu ya. Bahkan kalau disimpan pun tanpa ada watermarknya gitu. Nah, itu si bpmn.io ini gitu ya. Nah, ada lagi kalau ini namanya alur kerja. Ini bukannya mau jualan gitu ya. Cuman kemarin saya sempat knowledge sharing gitu ya di YouTube-nya Prakom ID gitu ya. Dan kebetulan disupport sama si alur kerja ini. Kebetulan mereka menawarkan siapapun yang pada waktu itu hadir ikut dapat free 3 bulan gitu ya. Kalau kita login sekarang free-nya cuma 30 hari gitu ya. Nah, bedanya apa? Nanti kita akan lihat. Kita mulai dulu dari bpmn.io ya, gitu ya. Sorry. Ini geser dulu deh. Terusnya. Kita try online. Oke. Nah, ini ada open, ada create. Jadi kalau Bapak, sorry. Ini masih di post ya. Ya, ini kita try online tadi nih ya. Kita klik try online-nya. Nanti akan kebuka baru begini. Ada open dan ada create. Nah, kalau open nih kalau Bapak Ibu udah punya BPMN-nya. Kalau nggak punya kita create aja gitu ya. Kita klik create. Oke, di sini sudah ada notasi start. Ini bisa digeser-geser kemana aja. Dan kalau kurang gede ini bisa digedein. Tanda minus nih di pojokan. Pojok kanan bawah. Kita bisa klik minus, kita gedein kanvasnya. Kalau kurang kelihatan notasinya, kita kecilin kanvasnya. Nah, ada tanda plus di atasnya. Nah gitu. Atau kita mau geser drag and drop bisa. Nah, nih drag kanvasnya bisa gerak-gerak. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, karena ini adalah sebuah proses bisnis, setiap notasi harus dikasih nama. Kita anggap aja kita mulai gitu ya. Yang gampangnya tuh mulai aja dulu gitu ya. Mulai. Nah, karena tadi kita bicara mengenai arsitektur bisnis,
di sini adalah meningkatkan kompetensi SDM di bidang kearsipan gitu ya. Kita ambil salah satu case-nya adalah menyelenggarakan peningkatan kompetensi gitu ya. Sekarang nomenklaturnya bukan pelatihan lagi ya pasti gue. Peningkatan kompetensi gitu ya. Nah, anggap kita mulai dari sini dan harusnya kita kan harus menggambarkan aktivitas selanjutnya gitu ya. Nah, kita ada beberapa cara. Cara yang pertama kita klik sekali di bagian sebelah menu kiri, gambar tas, nanti geser tanpa di drag and drop gitu ya. Ini klik sekali aja terus geser. Nah, nanti dia akan menempati ruang di kanvas. Tak. Nah, cuman belum ada garisnya nih. Kita garisin. Kita klik sekali garisnya, nanti kita geser ke titik mulai, kita klik lagi, lalu kita geser ke titik akhir, pastikan nempel banget kalau perlu kursornya masuk aja ke dalam kotaknya itu, lalu kita klik lagi. Nah, selesai. Oke? Tapi ada cara lain, gitu. Cara lain supaya gambarnya lebih mudah gitu ya. Nah, cara lainnya kalau mau undo pencetnya Ctrl Z gitu ya. Kalau yang Mac Command Z untuk redo-nya Ctrl Y atau Command Y gitu ya. Nah, cara lainnya untuk menggambarkan tas, kita klik nih lingkaran mulai ini, lalu pilih yang tanda kotak. Nanti otomatis digambarkan kotaknya. Gitu ya. Klik tanda lingkaran yang startnya, lalu pilih yang kotak, nanti dia akan gambarin kotaknya secara otomatis. Oke? Sampai sini. Ada yang ketinggalan nggak? Oh iya, nanti Bu, nanti sebentar. Ini dulu gitu. Kita mulai dari ini dulu. Nanti baru mulai masuk ke siapa stakeholdernya gitu Bu. Nanti digambarkannya. Hah? Yang mana tuh? Hah? Oh sebelum ini. Oke oke. Sebentar sebentar Bu ya. Oh, enggak. Oke, terakhir aja Bu ya. Berarti setelah ini ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah kita namakan. Nah, karena ini adalah penyelenggaraan pelatihan atau penyelenggaraan peningkatan kompetensi, berarti kira-kira enaknya kita kasih nama apa nih di sini? Ingat kalimatnya kalimat aktif, kata kerja gitu ya. Verb noun. Berarti apa nih? Pendaftaran mungkin. Mulainya dari pendaftaran dulu gitu ya. Berarti mendaftar. Sorry. Saya nggak pas di sini. Mendaftar pelatihan. Oke. Sudah, lanjut. Kita yang ideal aja habis mendaftar langsung melaksanakan pelatihan gitu ya, mengikuti pelatihan. Mengikuti. Nah, ini Bu. Jadi konsepnya kita mulai dulu dari yang paling ideal gitu, Bu. Iya, iya, jadi besar-besarnya dulu. Nanti baru kita tambahkan sedikit demi sedikit. Sebenarnya, oh ada seleksi loh. Gitu. Kalau kalau kita sudah mulai terdistraksi dengan itu, nantinya akan tambah rumit, tambah detail, sehingga nantinya jadinya SOP bukan jadi proses bisnis. Gitu. Ikuti pelatihan, oke ya. Nah, kenapa saya juga bilang kok nggak ada pemilihan atau seleksinya? Karena kan di sini belum ada orangnya, Bu. Iya. Setelah mengikuti pelatihan, kira-kira apa lagi? Berarti mendapatkan sertifikat gitu ya. Mendapatkan sertifikat.
Oke, habis mendapatkan sertifikat selesai gitu ya. Nah, kita anggap selesai. Selesai. Nah, oke. Nah, ini sudah cukup menggambarkan bahwa sebenarnya inilah proses yang terjadi dalam layanan peningkatan kompetensi atau penyelenggaraan peningkatan kompetensi. Tapi kan ini terlalu sederhana ya. Tapi ini sudah cukup. Kira-kira kalau ini dikasih kepada pimpinan, pimpinan paham nggak proses bisnisnya? Alur prosesnya tuh paham nggak? Paham kan kira-kira? Kalau dikasih ke tim IT, Prakom nih bikinin aplikasi, kira-kira paham nggak? Oh, ntar ada fitur untuk daftar ya. Ntar ada fitur untuk melaksanakan pelatihan ya, entah itu daring ataupun luring gitu. Lalu nanti bisa bikin sertifikat nih, gitu ya. Cukup paham kan ya? Nah, cuman kan kembali lagi, siapa yang mau ngerjain belum ada. Nah, kita tambahkan poolnya. Pool tuh yang ini, gambar kotak dua barisnya di sini. Nah, kita klik. Setelah kita klik sekali, kita geser. Nah, langsung otomatis masuk di sini. Sudah. Nanti dia akan kedap-kedip di sini. Nah, kedap-kedip di sini kita tuliskan layanan kita tuh apa, gitu ya. Tadi eh, penyelenggaraan pelatihan gitu ya. Anggap aja tulisannya begitu ya. Nanya. Berarti penyelenggaraan pelatihan. Nah, oke. Sudah. Tapi siapa yang ngerjain masih belum kelihatan. Oke. Kita geser dulu nih agak gedein sedikit. Kita klik tombol apa? Kita klik poolnya. Kita geser nih bagi sini. Nah ini baru klik, tahan, drag, baru lepas. Gitu ya. Oke, sudah. Tapi kalau misalkan tidak mau digedein juga nggak masalah gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Oke, kita buat kira-kira Pak minimal stakeholdernya Bapak Ibu sekalian nih yang di PPSDM minimal sekali stakeholdernya ada berapa orang? Ada berapa pihak? Peserta panitia, pengajar. Oke, terus apa lagi? Sudah tiga pimpinan. Apa lagi? Tadi peserta, panitia, pengajar, pimpinan yang nanti tanda tangan sertifikat. Terus apa lagi? Sudah? Oke, oke ya. Ingat, kembali lagi, prinsipnya proses bisnis itu bukan SOP gitu ya. Nah, kita kalau mau buat 4 secara langsung gimana? Karena di sini cuma dikasih dibagi 2, nambah atas, nambah bawah, dan langsung dibagi 3. Nah, untuk bisa jadi 4, ya silahkan boleh mana aja. Mulai dari 2 dulu dibagi boleh, atau kita tambahin yang bagian atas dan bawah juga boleh, gitu ya. Saya menambah bagian bawah ya, segede ini nambah bawah, lanjut lagi nambah bawah, lanjut lagi nambah bawah. Nah, itu juga boleh, gitu ya. Dibagi 2 dulu terus nambah atas nambah bawah juga boleh. Dibagi 3 terus nambah lagi satu di bawah juga boleh. Tidak ada standar yang mengaturnya gitu ya. Oke, lanjut kita namakan lensnya. Setiap lane ini kita perlu namakan setiap stakeholdernya. Caranya klik 2 kali aja. Klik 2 kali. Oke, tadi peserta. Serta lalu panitia di sini pengajar, lalu mungkin yang di atas pimpinan gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini baru bisa kelihatan kan? Prosesnya tuh dimulai dari mana sih sebenarnya? Gitu ya. Apakah mulai dari panitia? Apakah mulai dari peserta? Yang mulai dari peserta kira-kira ada berapa banyak nih? Yang di ruangan dan di Zoom. Silakan yang di Zoom kalau ada yang merasa mulai dari panitia nih gitu seharusnya. Silakan
ditaruh di kolom chat tik-tik gitu ya, panitia gitu atau peserta gitu ya. Nah, silakan aja. Oke, yang di ruangan sini kira-kira mulainya dari panitia atau dari peserta? Hah? Dari panitia, dari peserta. Ayo, yang mana nih? Panitia. Oke. Oke ya, kita panitia dulu berarti ya. Ya. Berarti kalau mulai dari panitia, dimulai, panitia mesti ngapain? Hah? Mengumumkan jadwal kelas. Bisa mengumumkan jadwal pelatihan, ya. Nah, ini untuk menyisipkan di antara garis ini, kita klik aja nih simbolnya. Klik simbol tas, kita geser. Simbol gateway kita geser, taruh di antara garis dan otomatis kebuat. Gitu ya. Jadi ini mengumumkan pelatihan. Kan ini layanannya penyelenggaraan, Bu. Jadi jangan sampai dia sampai ke detail ya, detail ya. Kita lihat dulu layanannya ini apa? Penyelenggaraan pelatihan, bukan penyusunan kurikulum ataupun penyusunan materi, penyusunan jadwal dan seterusnya. Berarti ini dianggapnya adalah jadwalnya, kurikulumnya sudah ada. Gitu kan? Nah, karena jadwal dan kurikulum sudah ada, berarti sudah ada datanya kan? Nah, kita tambahin datanya. Oh, berarti si panitia ini untuk bisa menyelenggarakan pelatihan, dia itu sudah ada pegangan data awal, yaitu siapa? Gitu ya, bentuk kurikulumnya, permintaan kelasnya dan seterusnya mungkin ya, atau instruksi arahan dari pimpinan untuk mulai menyelenggarakan kelasnya gitu ya. Nah, kita masukin data. Nih, data kita klik taruh di sini ya. Lalu kita pilih tanda panah, masukin ke sini. Sorry. Masukin ke sini. Nah, nih. Berarti ini ada data inputan nih gitu. Berarti di sini misalkan jadwal kelas gitu ya. Sudah ada penjadwalannya, kapan mau mulainya dan sebagainya. Baru kita umumkan nih pelatihannya. Buka gitu kan ya. Nah, mulai kelihatan detail satu persatu gitu ya. Lalu setelah diumumkan, baru peserta mulai mendaftar gitu ya. Nah, apakah langsung mendaftar? Gimana kira-kira? Hah? Kira-kira gimana? Langsung langsung mendaftar ya. Nah, posisi mendaftar ini kan bisa melihat dulu, memutuskan mau mendaftar atau tidak dan seterusnya. Nah, inilah yang tidak perlu kita detailkan. Yang pasti setelah mengumumkan pasti akan ada kegiatan atau proses pendaftaran. Nah, ini bedanya antara SOP sama proses bisnis. Gitu ya. Di sini ada generalisasian atau pembuatan ke proses ini ditampilkan secara umum gitu ya. Nah, baru tadi kan Ibu bilang harusnya ada seleksi, Pak, gitu. Kita pikir dulu, seleksi ini apakah secara langsung, otomatis, atau memang dikerjakan sama orang? Sama orang. Enggak otomatis nih. Ya, jadi kita seleksi masing-masing nih. Jadi panitia akan menseleksi berapa orang nih gitu ya. Enggak ada, oh ini harusnya memiliki pengalaman ini tok langsung putus gitu nggak jadi. Berarti orang ya. Oke, berarti kalau orang kita putuskan. Saat masukin tas lagi. Loh, kok tas? Iya dong. Kita kan proses penseleksiannya di sini. Penyeleksi peserta, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah setiap pendaftar langsung diseleksi? Setiap yang mendaftar
Ada daftar masuk langsung diseleksi. Ah, ini gagal nih, gak usah gitu. Enggak kan? Kasih waktu berapa lama? Ya, ya. Dikasih waktu berapa lama? Kita ambil serealnya mungkin nih, kira-kira seminggu, 5 hari kerja, 4 hari kerja. Oke, nah itu case yang sangat serius ya Bapak-Bapak. Kenapa saya bilang sangat serius? Berarti itu case-nya adalah satu, menunggu peserta banyak dulu, atau waktunya sudah mendekati jadwal. Betul ya? Nah, ini ada dua case. Nanti ini saya akan tunjukkan. Ini untuk menggambarkan ini tuh seperti apa. Tapi kita anggap dulu cuma satu. 1 minggu sebelum jadwal selesai. Oke? 1 minggu sebelum jadwal selesai, kita gunakan yang ini. Intermediate event, ya. Kita taruh di tengah-tengah, tapi kita tarik di atas. Karena yang akan mengerjakan si panitia. Gitu ya. Nah, ini untuk bisa menggambarkan sebuah satuan waktu. Oh, ini agak ngelek nih zoomnya. Di saya udah gerak-gerak nih kursornya. Saya undo lagi nih jadinya. Nah, tuh kan. Oke, jadi untuk menggambarkan waktu, di sini ada tanda kunci pas ya, kalau nggak salah nih. Nah, ini namanya change element. Kita klik, kita pilih yang waktu, timer. Nah, kita ganti. Di sini kita namakan. Berapa lama? Misalkan 4 hari kerja, misalkan. Nah, atau 4 hari kalender boleh juga, gitu. Jadi nanti setelah menunggu 4 hari baru dilakukan seleksi gitu. Nah, setelah dilakukan seleksi baru ada keputusan gitu ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kita lakukan seleksi baru ada keputusan. Keputusannya apa kira-kira? Kuota terpenuhi atau tidak kan gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kuota terpenuhi. Nah, kalau tidak kemana, kalau terpenuhi kemana, gitu ya. Nah, kira-kira kalau tidak terpenuhi kemana? Balik lagi diumumkan atau tidak jadi dilaksanakan? Eh, di stop, selesai nih. Ya, berarti di dalam penyelenggaraan ini kan tidak jadi diselenggarakan kan ya? Oke, kita lanjutin berarti. Kalau tidak terpenuhi, kita akan stop, terminate. Kita ganti elemennya jadi terminate. Gitu ya. Berarti ini selesai nih. Ini tidak akan dilanjutkan nih penyelenggaraan ini karena tidak sesuai kuota, gitu ya. Nah, untuk tahunya ini adalah tidak atau ya, kita klik 2 kali di garis ini. Ya, tidak. Oke. Kuota terpenuhi tidak. Nih, tunda gitu ya. Pelatihan ditunda. Nah, kalau terpenuhi berarti ini kan? Nah, ya gitu. Nah, wah, iya-nya jauh banget nih. Ya kita geser aja. Kita klik tulisan iya-nya, tahan, geser lagi ke sini. Nah, mudah ya. Tinggal tarik-tarik aja kayak ini PowerPoint gitu ya. Oke, selanjutnya mengikuti pelatihan. Apakah masih tetap namanya mengikuti pelatihan atau ada nama lain? Gimana? Tetap mengikuti pelatihan. Oke, kita geser ya. Yang mengikuti pelatihan berarti kan pesertanya ya. Panitianya nggak ngikutin kan? Ini kalau udah gambar kayak gini-gini nih, kita hapus aja nih ininya, garisnya. Kita klik, kita delete, nanti kita gambar ulang gitu ya. Oke.
Kalau kuota terpenuhi, nanti kita akan ya, ya-nya berarti pesertanya mengikuti pelatihan gitu ya. Nah, kita klik tanda panah dari gateway ke peserta. Anggap aja mudahnya seperti ini gitu ya. Ya, oke. Eh, kita geser sedikit ke atas. Setelah mengikuti pelatihan, terus ngapain? Selesai? Hah? Setelah mengikuti pelatihan selesai udah. Eh, Ayo, ini kira-kira gimana nih? Setelah mengikuti pelatihan terus sudah selesai belum nih? Ayo, gimana gimana? Kalau lulus dapat sertifikat. Kalau lulus dapat sertifikat, berarti ada keputusan yang harus diambil, gitu kan? Berarti keputusannya apa nih? Pekerjaannya? Hah? Apa? Melaksanakan ujian. Hah? Melaksanakan evaluasi pelatihan. Oke. 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 Berarti melaksanakan evaluasi pelatihan. Oke ya. Ya. Melaksanakan melaksanakan ujian. Mau ujian apa evaluasi nih? Kayak ujian kali ya. Oke, ujian. Baru nanti akan kelihatan lulus apa nggak lulus gitu ya. Nah, lulus seperti apa, nggak lulus seperti apa. Ada yang merasa kurang nggak di sini? Kira-kira apa? Nah, itu dia. Nah, baru ada yang menyadari, oh iya ya pengajarnya kemana ini? Pengajar ngapain nih? Nah, kalau sudah sampai di sini, baru kita akan menyadari, loh iya ya, panitianya ngapain? Pengajarnya ngapain? Kok nggak ngapa-ngapain ya? Gitu. Nah, kalau tadi kita mulainya dari serumit ini, nantinya Bapak Ibu nggak akan menyadari ini perannya ngapain, ini ngapain. Makanya tadi dari mudah dulu nih. Kita bikin dari namanya kalau di lingkungan apa namanya kita namanya bisnis analis gitu ya, namanya happy path trail gitu ya. Kita bikin dulu proses itu seideal mungkin tanpa ada jeda, tanpa ada keputusan dan lain-lainnya. Itu tuh apa sih, gimana sih, gambarin dulu itu gitu ya. Kita lihat bener nggak sih udah layanannya emang begini gitu ya. Oh ada yang kurang nih sebenarnya ini gitu tanpa harus mengambil keputusan dan lain-lainnya. Kalau sudah baru kita pertanyakan ini. Itu kemana pengajar, ngapain tuh pengajarnya? Kalau kalau mereka bisa mandiri ngapain, udah nggak usah pakai pengajar lagi gitu. Nah, ini baru kita lihat. Berarti selama pelaksanaan pelatihan ada berapa stakeholder yang terlibat? Minimal dua. Minimal dua. Siapa aja? Peserta dan pengajar. Tapi ingat, prasarana kan harus tetap disediakan oleh panitia. Gitu ya. Nah, sehingga konteks di sini kita rubah sedikit, kita geser ke atas nih ya. Jadi tundanya kita taruh di sini gitu ya. Kita geser sedikit ya, pimpinan kotaknya kecilin dikit ya, bos. Ya, kita minta ruang nih, bos. Ya, kasihlah gitu ya. Nah, di sini kita kasih yang namanya paralel gitu. Kita kasih paralel. Nah, waduh numpuk-numpuk nih. Ya udah kita geser sedikit ke bawah. Nah, ini paralel gitu. Jadi kalau iya dia akan masuk ke paralel gitu ya. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi kalau iya kita akan masuk ke paralel di mana di paralel inilah
baru pelaksanaan pelatihan dilaksanakan. Betul ya? Oke, kita klik tanda panah, geser ke bawah, satu klik kotak ke atas, kita geser satu lagi deh, kita geser ke atas, ya geser ke atas. Nah, atau sebenarnya kita nggak usah geser begini juga bisa nih, kita gesernya begini. Sebentar, saya undo dulu, kita klik nih, kita klik tahan geser naik ke atas. Iya, berarti di sini mengajar gitu ya. Latihan. Ya. Oke, kali menyediakan prasarana. Sarana. Oke. Prasarana ya. Oke ya. Ini jelas. Mengikuti, ini mengajar. Ini melaksanakan ujian. Nanti akan ada lulus atau tidak lulus. Yang memutuskan siapa lulus tidak lulus? Otomatis dari sistem atau si pengajarnya? Nah, gini, kan kalau tadi saya dengarnya, wah ini perlu dirapatkan, itu rapat pleno nanti ini segala macam. Oke, itu sebenarnya perlu digambarkan nggak di dalam proses bisnis? Coba pertimbangannya. Perlu dituangkan nggak dalam proses bisnis? Ternyata nggak perlu gitu kan ya. Kok bisa nggak perlu? Ya, dari rapat pleno itu yang menetapkan bahwa lulus tidak lulus itu siapa? Tinggal kita tetapkan, kita sahkan siapa yang akan mengesahkan hasil keputusan lulus atau tidak lulus itu. Nah, inilah konteksnya kita memahami mana sih yang termasuk proses yang SOP sama proses yang dimaksudkan dalam proses bisnis. Gitu. Jadi harusnya di sini yang memutuskan misalkan adalah si panitia. Oke, selesai ya panitia gitu. Tapi harusnya sudah ada keputusan kan dari panitia gitu. Bukan si gateway yang memutuskan dia adalah lulus atau tidak lulus gitu ya. Nah, hasilnya berarti dari sini gitu. Nah, konteksnya dari sini. Sorry. Saya tuangkan dulu di si bawah dulu deh biar tidak nggak. Jadi seharusnya dari sini. Nah, oke ya, melaksanakan ujian, masuk ke sini, ini lepas, kita masukkan ke sini, ya. Nah, lalu ini geser masuk ke sini. Oke. Nah, sebenarnya di dalam proses bisnis, gambar tiga panah seperti ini secara standarnya tidak diperbolehkan. Gitu ya. Secara standarnya tidak diperbolehkan. Tetapi tidak dilarang. Gitu ya. Secara standar tidak diperbolehkan, tapi tidak dilarang. Jadi kalau misalkan ini ada apa namanya penanda ini error atau tidak gitu ya di toolsnya, nah ini nggak akan error gitu, tetap aja tidak akan error gitu ya. Nah hanya warning, sebenarnya tidak boleh gitu ya, tapi tidak dilarang. Kita bicara gampang dulu aja ya, gambarnya seperti ini, nanti baru pengambilan keputusan peserta itu pada lulus atau tidak gitu ya. Nah, supaya bisa menggambarkan ini, ternyata hasilnya di tiga-tiga ini merujuk ke sini berbarengan gitu ya. Nah, makanya seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kita punya paralel. Harusnya ditutup dengan paralel lagi. Jadi, kita buatkan paralel ada di sini. Saya ini masukin, kita ganti dengan paralel. Nah, nanti yang ini
kita pindahkan titiknya ada di sini, yang ini kita pindahkan titiknya ada di sini. Nah, di atas ini boleh. Nah, kita geser dulu deh. Nah, ya, sudah. Baru di sini dituangkan pelaksanaan ujian selesai. Ujian selesai. Jadi penyelenggaraan pelatihan diakhiri dengan pelaksanaan ujian. Ini bisa digeser terserah ya biar kelihatan aja. Baru di sini ditetapkan menetapkan kelulusan, menetapkan kelulusan, kelulusan. Oke, baru diambil yang lulus didapatkan sertifikat, betul ya? Kita geser dulu. Nah, yang lulus dapat sertifikat, yang tidak lulus tidak dapat sertifikat. Oke, satu lulus, yang tidak lulus gimana nih? Apa? Surat keterangan, boleh. Kita tulis turun ke bawah bahwa diberikan gitu kan. Sorry, yang lulus nih. Oh, yang kepemimpinan. Untuk yang mendatangi peserta. Ntar Pak, satu-satu kita ya. Penerima notifikasi kelulusan. Hasil ya, hasil kelulusan. Ya. Jadi hasilnya dia lulus atau tidak lulus, nanti baru mendapatkan sertifikat. Kalau menerima notifikasi di sini berarti kan tidak semuanya terima dong berarti ya. Eh, Berarti yang mendapatkan sertifikat bukan di pimpinan kan berarti kan? Yang mendapatkan sertifikat adalah di mana? Di peserta. Oke, kita tarik ke bawah berarti. Oh, berarti di sini nih gitu ya. Nah, ini berarti dihapus, yang selesainya kita taruh di sini. Anggap kita geser sedikit. Oke, stop. Notifikasi mendapatkan sertifikat kalau mendapatkan. Kalau tidak berarti tidak mendapatkan sertifikat gitu kan ya. Nah, nih tambahin ini sini. Nah, berarti kalau kayak gitu setelah menetapkan kelulusan ini bukan ya, bukan mengambil keputusan dong berarti. Terus sebenarnya di sini apa gitu ya? Nah, sebenarnya di sini kita bisa gambarkan dia sebagai inklusif. Kok bisa inklusif? Ya, karena ada dua pekerjaan. Bisa saja dia mengirimkan notifikasi hasilnya tidak mendapatkan sertifikat, gitu ya. Sehingga di sini hasil keputusannya ya dia tidak mendapatkan sertifikat, gitu. Jadi nanti di sini ada tanda selesai di sini. Nah, ini yang lulus, hasil kelulusan nih kita tulis lulus ya, lalu tidak sini. Saya selesai gitu ya. Mau langsung pindahin ke sini juga boleh. Nah, sedangkan kalau yang setelah menetapkan kelulusan ada yang perlu mendapatkan sertifikat gitu ya. Lalu di sini adalah misalkan mengesahkan sertifikat. Oke. Lalu geser ke bawah sini. Oke. Jadi kalau kita lihat baca sekali lagi. Semua stakeholder sudah ada. Oke. Ini klik. Waduh, ngerem tuh. Truk kayak ngerem. Nah, ada data outputnya. Berarti customernya adalah si peserta. Gitu ya. Nah,
Jadi apakah sudah semua digambarkan? Sudah pelaksanaannya. Nah, inilah bentuk proses bisnis yang realnya, gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat kan, itu kan melaksanakan pelatihan kan nggak tahu Pak berapa lama. Ya kalau mau didetailkan silahkan, gitu ya. Mau ada pelatihannya, mau ada prakteknya, kayak mau ada enggak kan, ya silahkan, gitu ya. Tapi dari sini sebenarnya kalau kita kasih ke pimpinan, pimpinan bisa baca nggak kira-kira? Pimpinan bisa paham nggak? Oh, dalam menyelenggarakan pelatihan kita mulainya dari pengumuman dulu ya, berarti ya. Tidak dari peserta mulai mendaftar, gitu ya. Oh, selama ini berarti salah nih. Kalau kita nungguin peserta daftar, tapi kita nggak mengumumkan, berarti salah nih, gitu ya. Berarti kesalahannya dari siapa? Dari panitia, gitu kan. Terus baru habis itu tunggu 4 hari kerja, baru kita seleksi, gitu ya. Kita nih BPSDM akan seleksi. Kalau kuota terpenuhi berarti ditunda pelatihannya. Kalau terpenuhi dilaksanakan, gitu ya kan. Kita tulis dilaksanakan. Oke, dilaksanakan Pak, gitu. Kalau kalau terpenuhi, nah, ntar kita ngubungin pengajar, terus panggil peserta, sama siapkan kelas, proyektor dan sebagainya, gitu ya. Selesai, ditutup dengan pelaksanaan ujian, gitu kan. Eh, ini di sini perlu digambarkan nggak memberikan soal? Ya, belum tentu karena kan bisa jadi soal sudah diberikan di eh, apa namanya pada saat mulai menjadwalkan, gitu kan? Bisa aja gitu. Atau soal bahkan sudah disiapkan oleh si panitia di luar dari penyelenggaraan pelatihan. Jadi apakah perlu untuk dituliskan soalnya sudah diberikan oleh pengajar? Belum tentu, gitu ya. Jadi apakah perlu untuk kita tuangkan di sini? Ya belum tentu juga gitu ya. Nah, tetapi kalau memang pelaksanaannya adalah si pengajar kita minta untuk membuat soal, bukan panitia yang menyiapkan soal sebelum buka kelas, nah itu baru beda ceritanya gitu. Nah, konsep itu jadi yang membedakan antara proses bisnis, bentuk kotak-kotak di proses bisnis dengan apa namanya? Dengan SOP gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Eh, ya silakan. Bebas dari layer yang mana dulu? Karena kalau dalam kaidah SOP itu kan ketika disebutkan kali pertama pelaksana suatu kegiatan, dia paling ujung kiri itu biasanya. Hmm. Nah, kalau probis, apakah memang diberikan keleluasaan, terserah mau lewat apa, mau pilih di mana dia berada, atau memang seharusnya ketika disebutkan pertama dia paling atas atau seperti apa? Nah, ini emang seperti ini diperbolehkan atau gimana? Makasih. Iya, oke. Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau dalam Probis itu yang pasti posisi start itu di paling kiri. Tapi apakah harus di bagian bawah, tengah atau atas itu terserah. Sesuai dengan kembali lagi, sesuai dengan layanan ini diberikannya mulainya itu dari siapa. Nah, taunya mulai itu dari siapa itu tadi kita pakai sipok tadi. Suppliernya tuh siapa sebenarnya, gitu kan? Untuk penyelenggaraan pelatihan, ini suppliernya di siapa, gitu kan? Ya kita kita juga misalkan karena apa namanya sudah dibuatkan jadwal, sudah dibuatkan materi, nah ini terus instruksi dari pimpinan, ya berarti kan sendiri nih. Nah, yang melaksanakan untuk membuka kan nggak mungkin pimpinan kan? Pimpinan kan menginstruksikan ke siapa. Nah, itulah yang memulai, gitu ya. Tapi kalau misalkan modelnya kayak permohonan perizinan, misalkan pembuatan SHM.
kan nggak mungkin ATR-nya yang memulai gitu ya. Ya kita buka loket nih silakan mau datang gitu ya. Manggil-manggil, yuk yuk bikin bikin SHM nih gitu ya, kan nggak mungkin. Berarti yang memulai pasti dari adanya permohonan dari masyarakat gitu ya. Berarti startnya mulainya pasti dari masyarakat gitu Pak. Dia nggak bisa di atas dulu gitu. Iya, Bisa di atas, bawah bisa di nggak bawah. harus gitu. Tapi kalau mau ditetapkan sebagai standar di ANRI, boleh saja gitu ya. Oh, kita pokoknya saya tuliskan juknis. Pokoknya kalau mau mulai dari yang atas dulu gitu ya. Stakeholder yang atas. Ya, yang startnya ditaruh di atas berarti gitu ya. Semua stakeholder yang akan memulai pasti akan di atas. Pertanyaannya, nanti pas sudah tengah-tengah, kalau amburadul, gambarnya garisnya amburadul, itu yang jadi masalah, gitu ya. Jadi jangan sampai ini poin yang perlu untuk diingat gitu ya. Dalam proses bisnis jangan sampai garis itu tumpang tindih. Bukan berarti tidak boleh, gitu ya. Bukan berarti tidak boleh. Kenapa? Kok jangan sampai tumpang tindih? Nih saya gambarkan. Kalau misalkan tumpang tindih gitu ya. Contohnya dari sini saya garisin masukin ke sini. Lihat. Nah, ada beberapa tools yang membuat garis ini entah kayak melompat gitu ya atau garis putus-putus gitu ya. Tapi secara standar tidak pernah ada garis BPMN itu melompat. Secara standarnya ya di tahun 2011 itu seperti itu. Jadi ini kayak tabrakan, yang mana garisnya? Gitu ya. Jadi itu eh, kelebihan dari tools masing-masing gitu ya Pak. Tapi kalau secara BPMN itu pasti akan bersilangan kayak gitu. Kenapa? Itulah sebabnya kalau sebisa mungkin kita desain supaya tidak tabrakan. Beda kalau misalkan kayak gini ya. Nah nih kalau kayak gini, ini akan kelihatan ya. Yang mana yang garis putus-putus, mana yang tidak. Kan gitu ya. Sedang kalau tadi garis yang tidak putus-putus, ya siapa yang mau tahu ini larinya ke kanan, ke kiri kan terserah gitu. Karena ini bisa kita atur-atur kan gitu. Tuh, saya bisa atur-atur begini. Gitu. Mau kiri kanan kita nggak tahu gitu ya. Nah itulah sebabnya jangan sampai ketemu yang tumpang tindih gitu. Jadi sebisa mungkin diatur desainnya gitu ya. Bapak Ibu sebagai desainer nih, desainer model untuk menggambarkan. Nah ini yang tadi saya bilang kalau pakai aplikasi ini benar-benar free gitu ya. Saya coba untuk ngedownload gitu ya. Sebentar, saya download jadi gambar gitu. Nanti saya tampilkan. Nah, ini udah gambar. Nih lihat di atasnya SVG tanpa ada watermark apapun. Kalau free trial pasti ada watermark gitu ya. Nah, SVG ini kan nggak bisa dipakai Pak di dalam PowerPoint, di Office dan sebagainya. Ya, silahkan di convert. Pakai convertnya ini. Free convert yang SVG jadi JPEG, jadi PNG silahkan. Gitu ya. Di-upload SVG-nya ke sini, nanti di convert jadi JPEG, PNG silahkan. Bisa gitu ya. Nah, ada lagi yang bisa kita simpan. Jadi file BPMN. Nah, jadi nanti sebentar. Share-nya desktop. Nah, ini nanti jadinya BPMN. Kalau dilihat, nah ini jadinya S. Nanti nih, nah ini kelihatan nggak? Kalau saya sih ketutupan nih. Bentar. Nah di sini lihat jadinya BPMN. Ya. Nah BPMN ini nanti diagram Bapak Ibu ini bisa dikasih ke teman yang lain. Mau nanti pakai Bizagi, ya udah. Ntar dia load gambarnya akan jadi begini. Dia mau pakai aplikasi apa nih gitu ya? Mau pakai aplikasi yang lainnya juga gambarnya akan pasti begini gitu. Itu BPMN yang bukan tombol gambar ya. Itu kan ada yang tombol gambar ya di bawah dan ada lagi yang sebelahnya. Nah, nih tombol yang ini nih. Kelihatan nggak nih? Di pojok kiri. Nah, itu jadi BPMN. Itu filenya bisa diupload apa bisa dibuka di berbagai aplikasi yang lain gitu ya. Nah, jadi mau visual per dime bisa,
di apa namanya, di Bizagi bisa gitu ya, ataupun di aplikasi yang lain kayak Kamunda dan sebagainya itu nanti bisa tampilannya akan sama persis seperti ini gitu. Itu yang dipastikan gitu ya. Oke, sebentar. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Sebelum saya lanjut ngasih tahu sebenarnya eh, tools ini kita bisa pastikan kalau ada hal-hal yang nggak sesuai dengan standar itu nanti akan ketahuan gitu ya. Oh, ini sebenarnya nggak bisa nih digambarin kayak begini gitu ya. Gambarnya harusnya begini gitu. Oke, nggak ada? Kalau tidak ada, ya silakan Pak. Yang ini. Nah, ini namanya inklusif, Pak. Gitu ya. Inklusif itu berbeda dengan yang ini, gitu ya. Nanti ini saya coba mau tunjukin. Kalau yang ini pilihannya cuman ya atau tidak, gitu ya. Kalau yang ini pilihannya bisa dikerjakan salah satu atas atau bawah atau keduanya, gitu, Pak. Nah, ini bagus nih Bapak bertanya ini kalau ini gimana gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa sebenarnya secara default dia sebenarnya tuh ke atas. Kita anggap aja semuanya lulus gitu ya. Nah, secara default kita bisa gambarkan namanya pakai default path apa default flow gitu ya. Nah, secara default dia pasti akan naik ke atas untuk mengesahkan sertifikat dan seterusnya ke bawah. Nah, itu secara defaultnya. Tapi kalau misalkan tidak secara default, memang dua-duanya mau dijalankan, dikosongkan aja. Nanti dia akan jalankan kedua-duanya. Gitu. Oke, ini saya mau ngasih tahu satu lagi gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita punya pihak lain gitu ya, yang berkenaan dengan eh, pelaksanaan layanan penyelenggaraan pelatihan. Nah, tapi pihak lain ini kita sebenarnya nggak tahu nih bentuk proses bisnisnya kayak gimana. Atau ya kalau kita gambarin, masa ya gambarin dua-duanya gitu ya, rumit banget deh gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu gambarkan pool kosong seperti ini. Tuliskan nanti nama layanan atau nama proses bisnisnya apa, tapi dikosongin begini, gitu ya. Nah, jikalau memang perlu ada kayak gini nih, data ini ternyata data ini itu dikirimkannya dari si probis yang satu lagi nih, gitu ya. Nah, ini klik poolnya, klik tanda panah, terus kita geserkan ke sebentar ke sini. Nah, ini artinya output dari Probis ini kita kirim ke sini, gitu ya. Tanpa ada data ini sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kita mau kasih tahu ada data inputannya loh. Dari mana? Dari Probis ini. Untuk jadi inputan di sini. Nah, kita kasih gambarnya begini. Nah, gambar yang apa gambar tanda panah ini, gambar tanda panah putus-putus panjang gitu ya. Kalau ini kan titik-titik gitu ya. Nah, ini gambar garis putus-putus panjang itu menggambarkan komunikasi di luar Probis bisa berupa notif, WA, email, surat ataupun ya cuman sekedar ngasih datang ke meja kasih nih ininya dokumennya. Udah selesai gitu. Gitu ya. Tidak menspesifikkan bahwa ini adalah bentuknya surat dan seterusnya. Kalau lebih spesifik, silahkan dikasih nama garisnya ini. Surat dinas atau email gitu ya. Nah, silahkan. Ini boleh. Nah, nanti jadinya kita tahu, oh ini probis yang ini nanti outputnya berupa kirim email. Kirim email apa? Ini jadwal kan gitu. Nah, ini nggak bisa nih jadi sequence flow. Nah, contohnya kayak gini. Saya contohkan misalkan ini deh. Ini kan sequence flow ya.
Ini kan tandanya, tanda panahnya tebel gitu ya. Kita tarik ke sini, dia nanti akan otomatis jadi garis putus-putus. Ya, itu standarnya. Namanya ini tools ini adalah tools minimal yang bisa dipakai. Kita itu pasti menggambarkan proses bisnis dengan minimal kesalahan dan sesuai standar, gitu ya. Nah, konteksnya ke sana. Oke, sebentar. Sorry. Saya mau menggambarkan yang alur kerja nih. Nah, untuk yang sebentar. Oke, oke, sebentar. Ya, kalau misalkan di alur kerja ini ya, saya buatkan misalkan tadi nama prosesnya apa ya? Penyelenggaraan ya. Penyelenggaraan. Kok belum keklik? Penyelenggaraan pelatihan. Oke, hanya saja kita tidak perlu gambar, kita tinggal pakai dari yang tadi gitu ya. Sebentar. Mana tadi itu ya? Hmm, ini itu ya ini tadi taruhnya di mana? Nah, nah. Oh, sorry, sorry. Kalau kita di alur kerja ini, kita upload existing file gitu ya. Nah, ini baru kita upload filenya ada di mana. Sebentar. Ini ada di picture kalau nggak salah ya. Betul. Oke, ini setelah saya upload nih BPMN-nya, kita upload. Nah, nanti akan kebuat nih diagram BPMN ini. Nah, nanti akan terlihat sudah jadi nih, yang gitu ya. Filenya sudah jadi. Jadi tanpa kita gambar ulang gitu ya. Nah, di alur kerja ini ada namanya yang ini. Oh, errornya di mana? Di sini satu. Ada error lagi di mana? Nah, kita lihat. Errornya adalah di sini. Kenapa kok di sini? Karena nggak dinamain, gitu ya. Nah, cuman kita anggap aja nggak usah dinamain dulu. Gitu. Sebenarnya nggak ada masalah kalau yang gateway-gateway ini selain eh, apa namanya eksklusif gateway tidak dinamakan juga sebenarnya nggak ada masalah. Nah, yang lainnya kita bisa mensimulasikan. Ini ada token simulation. Nah, ini kita mau mensimulasikan kira-kira alurnya tuh sudah mengalir atau belum gitu ya. Atau nanti jangan-jangan kita lupa ada yang tidak dihubungkan. Nah, lihat ya di sini menunggu kan ya. 4 hari kerja. Dia nunggu nih intermediate event. Oke, kita anggap aja jalan. Tek, kita jalan. Set. Nah, ini kan karena kita kasih bahwa dia tidak eh, tidak terpenuhi kuotanya. Gimana kalau kita masukin yang iya-nya gitu ya. Kita mulai lagi. Set, next. Kita bertunda, kita jalan. Seleksi, ya. Nanti kepecah tiga paralel. Nah, ini semua saling nunggu nih. Semua ketika sudah nunggu, semua selesai kan jalan. Nah, masuk dan selesai. Nah, ini simulasinya. Nah, di alur kerja ini bisa melakukan simulasi. Jadi, kita bisa tahu setiap alur proses ini sudah dihubungkan dengan baik. Kalau ada yang terputus, nanti akan ada yang nganggur di sini. Di sini nggak akan selesai nih jalan. Contohnya,
Misalkan yang di pengajar kita hapus. Kita lakukan token simulation. Jalan, jalan, oke. Kita jalan lagi. Sorry. Eh, nah, ya sini. Kita mulai jalan, iya. Kita klik lagi, lurus, lihat. Set, di sini stop ya. Nah, jalan kan? Karena dianggapnya kan stop di sini. Nih, ada tanda yang belum selesai, gitu. Kok ini ada yang belum selesai nih? Iya, karena nggak sini, nggak narik ke sini. Jadinya dia belum selesai. Ini masih jalan loh ini tokennya. Walaupun dua garis yang ini dia udah selesaikan, tapi ini ada yang masih berjalan. Yang lainnya selesai semua nih, gitu. Nah, itu token simulation. Inilah kalau pakai aplikasi yang memang berbayar gitu ya, yang free apa yang sorry, yang bukan freeware gitu ya. Nah, Oh, itu bedanya di situ. ganti notasi, Gimana, Pak? ganti notasi. Misalnya yang plus sama yang bulat itu kan dia bercabang juga tuh. Iya. Nah, jadi kalau yang plus sudah pasti harus dijalanin semuanya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang bulat tidak harus. Dan Ah, ah. Nah, taunya nanti harus dan tidak harus itu sebenarnya kalau di sini sebagai Bapak nih ya, kalau yang udah paham, ini nanti ada listenersnya nih. Event event type-nya apa gitu ya. Kita mulai. Kita karena memecah, kita mulai nama kelasnya apa. Nah, nanti nilai yang akan diterimanya nanti apa? Berupa tipe apa? Jadi nanti kita akan keluarkan di sini hasil produknya apa di sini. Hasil datanya tuh apa di sini. Sehingga nanti dia memutuskan kalau ke atas itu berarti yang lulus, kalau ke bawah berarti yang tidak lulus, misalkan kayak gitu. Nah, contohnya kayak gitu, Pak. Sama seperti halnya kalau kita, oh nggak usah deh bikin kayak gitu-gituan, kita bikin default flow, nanti pasti akan naiknya satu ke atas semua. Ntar kita lihat, geser, ya, masuk, masuk, kita jalankan, pecah, masuk lagi, tunggu, nanti naik ke atas nih. Sorry, oh kok nggak naik ya? Oh ini sorry, ini ya. Nah, ini harus pilih salah satu. Jadi salah satu aja yang akan jalan gitu Pak. Kalau ada default flow-nya. Kalau tidak ada default flow, berarti dia jalan dua-duanya. Itulah bedanya inklusif dan paralel. Kalau paralel nggak ada nih, harus memang dijalankan semuanya. Itu ya Pak. Nah, contohnya seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Sampai di sini? Tidak ada? Oke. Ya, dengan siapa Pak? Bayu. Oke, Pak Bayu, silakan. Sudah, sudah. Betul. Betul. Jadi simbol-simbol ini sudah ada standarnya, Pak, gitu ya. Kalau saya boleh carikan misalkan ya. Hmm. Nah, ini business process model and notation. Ada sertifikasinya, ada spesifikasinya, ada katalognya gitu ya. Nah, ini sudah ada standarnya. Silahkan dibaca. Bisa dibaca di sini, Pak. Standarnya seperti apa, penjelasannya, cara penggunaannya, ini ada semua di sini. Silahkan coba kita download gitu ya. Coba bisa ke download nggak nih? Oke. Nah ini dia. Nah ini Pak standarnya. Kita buka ya spesifikasinya.
Ya, silakan. Ada berapa halaman di atas ini? 532 halaman. Setiap spesifikasi notasinya itu semua terdefinisi. Bagaimana cara pakainya, terus dia bisa dimasukkan value apa, konversinya apa, siapa yang melaksanakan, cara mengkoreografikannya gimana, gambarnya kalau tanpa pull dan lane seperti apa, semua ada semua di sini. Nah, ini namanya apa ya? Juknis berarti ya. Nah, specification standarnya dari setiap notasinya. Dijelaskan nih, Pak. Nah, lihat elemennya apa? Sequence flow, kondisional, atributnya tuh ada apa aja? ID, name, source ref, target ref, dan seterusnya. Sama kan kalau kita lihat tadi di alur kerja sini, gitu ya. Ini kan ada nih general, misalkan tombol mulai. Ini ada ID-nya, ada name-nya, gitu ya. Terus ada listenernya, dia akan memulai itu event listenernya atau apa gitu ya, memastikan dia akan berjalan itu apa gitu. Nah itu ada standarnya Pak, sudah ada standarnya semua. Inclusive gateway apa semua ada semua. Nah jadi kalau gambarin ini kasih ke orang lain, mereka pasti paham. Tinggal tulisannya aja gitu ya. Kalau kita di sini nulis pakai bahasa Indonesia, kalau yang internasional ya pakainya pasti bahasa Inggris gitu ya. Mereka pasti akan ini apa ini? Pelatihan ini apa nih? Nah, sampai gambar ini nih, ini maksudnya apa? Nah, ini namanya adalah koreografi proses bisnis. Tidak memerlukan pull dan lean, tapi kita tahu siapa stakeholdernya. Ya, si pasien akan membawa apa, pesannya apa, pelaksanaannya apa, kegiatannya, aktivitasnya apa. Nah, ini namanya koreografi. Nah, ini sebenarnya ditujukan untuk kalau kita bicara di simposium, di acara FGD besar gitu ya, yang tidak perlu menampilkan tingkat kerumitan kayak tadi. Nah, ini pakainya koreografi. Cuman jarang kalau yang buat freeware. Adanya dia aplikasi yang berbayar. Koreografi ini. Gitu ya. Eh, Jadi itu yang bisa disampaikan. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Ini Pak terkait Ya. dengan penamaan atau di pool ketika kita instansi lain ya. Hmm, Bukannya Andri gitu. Ketika kita kolaborasi dengan instansi lain, hmm. apakah poolnya itu bisa disandingkan berjejer atau dipisahkan tersendiri, Pak? Jadi kayak dikoneksikan gitu, atau bisa masuk ke dalam pool itu juga gitu bersanding jadinya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, seperti tadi yang saya coba gambarkan ya di sini. Ini kan ada probis kosong ya. Dan ini ada probis kita. Nah, pertanyaannya di sini adalah siapa